La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu hari, saat Rasulullah SAW berada di masjid, seorang sahabat datang menghampirinya. Ia mengeluh karena merasa sulit mengerjakan sholat dengan khusyuk. Seringkali ia masih teringat akan hal-hal lain, termasuk urusan rumah tangga, utang piutang dan lain sebagainya. Rasulullah SAW kemudian berkata, "Tidak ada orang yang dapat sempurna dan khusyuk sepenuhnya dalam mengerjakan sholat dari awal hingga akhir." "Saya bisa ya Rasulullah." Tiba-tiba Sayyidina Ali bin Abi Thalib menyela dengan yakin, "Baiklah, jika memang benar dapat sempurna dengan khusyuk dari awal hingga akhir, akan kuberikan surbanku yang terbaik sebagai hadiah untukmu," kata baginda Rasulullah. Kemudian Sayyidina Ali pun mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Terlihat beliau mengerjakannya dengan penuh kekhusyukan. Namun setelah selesai, Sayyidina Ali tampak murung. Rasulullah SAW bertanya, "Apakah kamu bisa mengerjakan dengan khusyuk dan sempurna wahai Ali?" "Dari rakaat pertama sampai sujud terakhir, saya masih bisa khusyuk ya Rasulullah. Namun ketika hendak salam, saya teringat akan sorban sebagai hadiah yang baginda janjikan ya Rasul," kata Sayyidina Ali dengan murung. Rasulullah SAW mengatakan bahwa kekhusyukan itu memang tidak mudah, sebab khusyuk itu diukur oleh Allah sebatas kemampuan manusia. Namun, ketika pikiran sudah terbawa urusan lain ketika sholat, segera kembalikan lagi kepada sholat. Jadi khusyuklah kita dalam sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, yaitu sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Para ulama sepakat, semua sahabat Rasulullah SAW adalah mustaqim, yaitu lurus dan adil. Itulah sebabnya mereka mendapatkan martabat dan kedudukan yang tinggi. Ini dapat dibuktikan dalam hal kekhusyukan mereka saat sholat. Hati mereka hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melalaikan masalah di seputarnya. Dalam benak mereka, yang ada hanyalah kebesaran dan keagungannya. Mereka merindukan surga yang telah dijanjikannya, serta perasaan takut akan azabnya. Ketika sholat, konsentrasi mereka bertambah kuat tatkala membaca ayat-ayat Al-Quran dan seolah berdialog langsung dengan Sang Khalik. Dikisahkan, suatu ketika saat Urwah bin Zubair sedang sakit pada betisnya, ada yang menganjurkannya agar bagian yang sakit itu dipotong, namun ia menolaknya. Penyakit itu menjalar ke bagian atas tubuh. Menurut sahabat Nabi yang lain, jika penyakitnya telah sampai ke tulang lutut, maka dapat menyebabkan kematian. Namun Urwah hanya bisa pasrah dan menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau sempat menolak ketika seorang tabib hendak mengamputasi kakinya. Tatkala ahli bedah telah datang dengan membawa pisau untuk menyayat daging dan gergaji untuk memotong tulangnya, tabib itu berkata kepada Urwah, "Sebaiknya kami memberimu minuman memabukkan ataupun khamar, agar Anda tidak merasakan sakitnya diamputasi." "Tidak perlu, aku tidak akan menggunakan yang haram demi mendapatkan afiat ataupun kesehatan," kata Urwah dengan tegas. Kemudian Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu meminta kepada para tabi agar pemotongan dilakukan ketika beliau melakukan sholat 2 rakaat. Dan potongan itu dilakukan sewaktu Urwah sedang sholat sesuai dengan permintaannya. Pemotongan itu sama sekali tidak dirasakannya. Subhanallah, lantaran khusyuk dan tenangnya Urwah menunaikan sholat, hatinya hanya terpusat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada suatu kekuatan yang mampu mengusiknya. Pada kisah lain tentang kekhusyukan sholat para sahabat, dikisahkan
sahabat Khubayb hendak dihukum mati oleh kafir Quraisy. Tatkala telah sampai di Tan'im dan hukuman mati segera dilaksanakan, Khubayb meminta izin untuk melakukan sholat 2 rakaat. Permintaan itu dikabulkan. Segera dilakukannya sholat 2 rakaat dengan sangat khusyuk dan sempurna. Usai sholat, beliau katakan kepada orang-orang Quraisy, "Kalau saja kalian tidak menyangka bahwa aku melamakan sholat karena rasa takut akan mati, pastilah aku akan panjangkan dan perbanyak lagi sholatku." Dari 2 peristiwa sahabat Rasulullah ini, kita dapat melihat betapa taat dan khusyuknya sahabat Nabi melaksanakan sholat, sekalipun di saat-saat yang paling kritis. Dan ada kisah lain yang menceritakan kekhusyukan sholat para sahabat Rasulullah SAW. Dikisahkan, suatu ketika selepas kemenangan kaum muslimin atas kaum kafir di perang Zaratul Rika, Rasulullah bersama pasukan kaum muslimin langsung bertolak ke Madinah. Dalam perjalanan, pasukan muslimin terpaksa bermalam di sebuah tempat. Lantas disuruhlah 2 orang sahabat Rasulullah, yaitu Ammar bin Yasir dan Abbad bin Bishr, untuk berjaga-jaga di tempat yang disebut Pintu Syi'im. Kedua sahabat yang kelelahan tersebut bersepakat untuk piket malam secara bergantian. Melihat Ammar yang sangat kelelahan, Abbad meminta rekannya untuk tidur lebih dahulu. Saat berjaga, Abbad merasa lingkungannya sudah aman. Maka terlintaslah dalam pikirannya untuk mengisi waktu dengan sholat malam. Bukankah dengan melaksanakan ibadah sholat, ia bisa memperoleh pahala berlipat? Ketika tengah khusyuk dengan bacaan sholatnya, tanpa disadari Abbad, ada sepasang mata yang mengincarnya. Sejurus kemudian, sebatang panah pun menancap di pangkal lengannya. Herannya, panah itu diabaikannya begitu saja. Ia terus melanjutkan sholatnya seakan tidak terjadi apa-apa. Tak lama berselang, panah kedua dan ketiga pun berdesing menghujam tubuhnya. Namun Abbad tetap saja bersikap tenang seperti tak terjadi apa-apa. Panah yang menancap di tubuhnya itu secara perlahan dicabutnya, lalu ia teruskan sholatnya. Abbad yang hampir sekarat itu terus menyelesaikan sholatnya. Setelah salam, barulah ia tarik rekannya, yaitu Ammar yang tertidur. Spontan saja, Ammar yang baru terbangun dari tidurnya sangat kaget melihat rekannya yang sudah bersimbah darah. "Gantikan aku mengawal, karena aku telah kena," tutur Abbad dengan sisa tenaganya. Si pemanah pengecut itu pun lari tunggang langgang melihat banyak di antara kaum muslimin yang sudah terbangun. "Subhanallah, kenapa saya tidak dibangunkan ketika kamu dipanah yang pertama kali tadi?" tanya Ammar kepada Abbad radhiyallahu anhu. "Ketika aku salat tadi, aku membaca beberapa ayat Al-Quran yang amat mengharukan hatiku, hingga aku tak ingin untuk memutuskannya. Demi Allah, kalau bukan karena takut mengabaikan tugas yang diperintahkan Rasulullah, aku akan biarkan orang itu membunuhku hingga aku selesaikan bacaanku," ujar Abbad. Itulah kisah kekhusyukan para sahabat Rasulullah SAW dalam melaksanakan sholat, baik itu ketika melaksanakan sholat wajib maupun sholat sunnah. Demikianlah seperti yang dikisahkan dalam kitab Bidayah wa Nihayah, karangan Imam Ibnu Katsir. Mudah-mudahan dengan kisah ini dapat menguatkan ataupun bertambahnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita dapat meniru akhlak para sahabat Rasulullah. Dan sebelum kita akhiri, marilah kita bersalawat kepada baginda Nabi kita tercinta, Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.